Hai kawan pajak, selamat datang di Becak The The Podcast. Podcast Belawan bicara tentang pajak. Pajak. Kali ini ketemu lagi dengan saya Halvi dan Dan saya Rahma. Sama. Kita Kali berdua ini ini kita penyuluh pajak pajak KPP KPP Pelabuhan Medan Belawan. Belawan. Kali ini kita akan membahas tentang tahun baru. NPWP harus baru. Sebelum kita mulai, boleh nggak sih saya pantun dulu? Boleh banget. Boleh ya? Ya, oke Bang, silakan Bang. Bukan tepak sembarang tepak, Cakep. tepak di bawah si Tuan Putri. Artinya Bang. Bukan pajak sembarang pajak, pajak untuk membangun negeri. Asik. Oke, gimana nih Bang? Jadi kita ingin membahas tentang NPWP, Kak. NPWP. NPWP lagi Bang. Iya, NPWP Oke. terus kita. Tapi kali ini tentang ada sih katanya tuh NPWP ada yang baru ya Kak ya sekarang. Gimana tuh Kak? Oh, Dengar-dengarnya sebenarnya ada yang baru gitu. Sebenarnya kan Bang, dan kawan pajak semuanya gitu kan, NPWP itu bukan baru, tapi kita hanya memadankan antara NPWP kita dengan NIK gitu. Jadi ini memang adalah amanat dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 Bang gitu kan. Jadi memang di PMK ini juga merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Bang gitu. Yang kemarin yang tahun 2021 yang nomor 7 Bang. Jadi memang ini adalah aturan turunannya. Tujuannya apa gitu ya? Sebenarnya ada 3 tujuan utama Bang yang di PMK 112 ini gitu kan. Kalau Abang kan tadi pertanyaannya apa baru? Sebenarnya nggak baru Bang gitu kan. Kembali lagi saya bilang sebenarnya kawan pajak bukan baru, tapi kita hanya memadankan atau memutakhirkan NPWP kita dengan NIK kita atau nomor induk kependudukan kita gitu atau nomor KTP kita lah gitu Bang. Jadi sebenarnya bukan baru gitu ya, cuman kita padankan saja gitu antara kedua nomor itu gitu. Nah, kayak saya bilang tadi, itu sebenarnya ada 3 tujuan utama di PMK 112 ini gitu ya Bang. Yang pertama itu adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum gitu kan. Jadi karena kan data sekarang semua data gitu yang ada di Indonesia itu minimal itu ada NIK-nya gitu kan. Jadi ada NIK-nya gitu. Misalnya apa nih? Kita mau beli harta, misalkan beli apa tuh? Beli tanah. Tanah gitu. Misalnya beli sepeda motor, beli mobil. Nah itu kan biasanya kita diminta NIK ya Bang ya. Untuk identitas. Jadi atau yang lainnya, misalkan di perbankan juga pasti kan KTP itu diminta gitu kan, atau nomor NIK-nya itu diminta. Jadi kenapa ini dipadankan supaya ada kepastian hukum gitu kan, orang-orang yang mempunyai harta lebih gitu kan, atau dia mempunyai penghasilan lebih, ya dia memang memiliki kewajiban lebih juga untuk berkontribusi pada negara. Itu yang pertama gitu kan Bang. Yang kedua itu adalah tujuannya untuk memberikan kesetaraan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang sama gitu. Karena selama ini kan Bang, kalau tidak berdasarkan NIK, itu sering kita jumpai NPWP yang double gitu. Jadi gitu juga iya, ada double. Misalnya awalnya dia dulu tinggal di Medan gitu kan. Terus dia pindah ke luar Medan misalnya atau ke pulau lain gitu kan. Nah itu kemungkinan besar dia nanti di daerah tempat dia tinggal itu nanti ada lagi NPWP-nya gitu. Jadi bisa lebih dari 1 NPWP. Jadi kita ini mau membuat database yang konkret, yang bagus gitu ya, yang bisa digunakan untuk apa saja seperti itu maksudnya. Jadi memang kita mau memulai lagi kembali merapikan administrasi perpajakannya gitu kan Bang. Terus tujuan yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan Indonesia 1. Jadi memang ini adalah amanat pemerintah. Pemerintah juga memerlukan bank data yang valid sehingga memang kita diharapkan mungkin kita mau supaya negara kita yang berkembang ini makin maju ya Bang ya. Jadi memang supaya data kita itu tidak tumpang tinggi gitu. Jadi memang 1 NIK ini aja yang digunakan untuk administrasi semuanya. Iya gitu. Jadi memang kita ini juga bekerja sama atau bertukar data dengan pihak Dukcapil gitu, Dinas Dukcapil gitu Bang. Jadi memang NIK itu kan biasanya 1 ya. Jadi
satu itu aja nomornya, nggak kayak saya bilang tadi tidak ada tumpang tindih seperti itu, Bang. Oke, baik Kak. Berarti konsepnya itu single identity number ya? Yes, benar. SIN ya, SIN ya. Jadi satu nomor NIK kita itu bisa buat segala keperluan, iya, gitu. Perpajakan dan iya. mungkin diterapkan kayak lainnya gitu ya. Iya, benar banget. Simple berarti ya. Iya, sebenarnya simpel gitu kan. Jadi bagi kawan pajak semua yang udah punya NPWP, ayo nih segera dipadankan NPWP-nya jadi NIK itu tadi gitu kan. Caranya sebenarnya bisa manual, bisa juga online loh, mandiri sendiri loh Bang gitu. Bisa, iya, ya. bener. Ya tuh, kawan pajak daripada nanti di dompetnya banyak kartu-kartuan iya, ya kan. Bener. Sekarang kan udah nggak perlu lagi ya kan, sudah apa, dan mau editornya cuma satu aja. Iya, gitu. satu kalau aja. Untuk online kira-kira caranya gimana tuh kan? Nah, gimana kita bisa aksesnya? Jadi sebenarnya kan Bang, kalau untuk online itu yang pertama kan kawan pajak itu harus memastikan sudah mengaktifkan akun DJP online. DJP online dulu? Iya, DJP online-nya dulu. Jadi pajak.go.id ya? Ya, benar sekali. Kemudian, dan itu diaktifkan Bang. Jangan buka aja terus belum diaktifkan. Nah, cara pengaktifannya gimana? Berarti kita harus punya yang namanya EVIN dulu Bang. EVIN Kalau dulu. belum ada ya. Kalau belum ada ya kawan pajak. Kawan pajak minta EVIN dulu. Minta EVIN-nya kemana? Ke KPP terdaftarnya boleh gitu. Dengan cara apa? Bisa langsung datang atau bisa menghubungi via chat Bang. Nanti ngisi formulir dan kita swafoto dengan KTP dan NPWP. Nanti dikirimkan ke chat, nanti kita akan bantu untuk mendapatkan EVIN-nya gitu Bang. Ya, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Iya benar, nggak perlu ngantri-ngantri lah ya, gitu. Tapi memang harus sabar dulu gitu kan. Nanti akan dibalas satu persatu dari chat yang paling bawah seperti itu, ya kan. Kalau udah ada akunnya gimana tuh? Kalau udah ada akunnya, tinggal login aja. Login aja, masukkan nomor NPWP kita sama passwordnya gitu Bang. Setelah kita masukkan password, nanti di situ kita bisa langsung klik yang namanya menu profil. Menu profil, terus kita pastikan NIK kita sudah tercantum di situ atau tulisannya telah valid. Namun apabila belum valid, nah tugas kita lah memvalidkannya Bang. Gimana caranya? Kita ambil KTP kita, kemudian kita input nomor NIK-nya gitu kan. Kita pastikan NIK kita itu sesuai dengan KTP kita. Namanya juga sesuai, alamatnya juga sesuai, tanggal lahir dan tempat lahir juga harus sesuai. Karena apa? Karena pada saat kita validasi ini sangat rigid Bang, sangat kaku gitu. Jadi walau misalnya nih nama dia adalah misalnya nama Bang Halfi ya. Bang Halfi SE misalnya di KTP-nya nih. Tapi dulu waktu punya NPWP cuma daftar dengan nama Halfi aja, tidak ada gelar gitu Bang. Ternyata di KTP ada gelarnya. Ada gelar misalnya Halfi S.E gitu. Nah itu koma dan titik itu harus kita pastikan juga terinput di dalam database itu gitu, sama persis gitu kan waktu kita mau validasi. Sama juga misalkan tempat tanggal lahir. Misalnya tempat tanggal lahirnya adalah Tebing Tinggi misal Bang. Tapi tulisannya itu bukan ya Bang, apa di mana lahir? Di Medan ya? Di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Buat contoh aja di Banda Aceh. Oke, di Banda Aceh ya. Buat contohnya di Banda Aceh. Tetap nggak mau tebing ya Bang. Oke. Di Banda Aceh gitu ya. Misalnya tapi tulisan di KTP-nya itu bukan Banda Aceh, tetapi B.Aceh. Maka yang kita ikuti itu adalah sesuai dengan KTP Bang. Walaupun bedanya hanya titik. Singkatan. Iya. Ngaruh ya, Kak, ya. Itu sangat ngaruh. Jadi memang kita harus sama persis. Misalkan tulisannya B.Aceh, maka kita tulis B.Aceh. Kalau tulisannya B tidak ada titik Aceh, berarti B tidak ada titik Aceh gitu. Bahkan spasi juga berpengaruh. Iya. Jadi memang harus sama persis seperti yang ada di KTP gitu. Jadi itu kita isi sesuai dengan yang ada di KTP, sama persis, tidak ada boleh beda. Kemudian di tombol di bawah itu ada tulisan validasi. Kita klik tulisan validasinya. Nanti apabila ada muncul kotak informasi yang tulisannya itu adalah data ditemukan gitu kan, dan sesuai dengan data dukcapil gitu kalau nggak salah itu ya. Kemudian kita klik valid, kita simpan. Nah itu artinya kita setelah memadankan NIK kita dengan NPWP kita Bang. Udah padan ya. Udah padan seperti valid, itu. Berarti nanti tahun depan gimana Kak? Kalau udah valid berarti nanti tahun depan bakal NPWP baru kah atau gimana? Bener lagi sekali lagi gini. Jadi sebenarnya kan kita sekarang udah sistem digital gitu ya. Jadi mungkin kawan pajak salah kaprah ya ketika merasa
oh udah aku padankan nih nicknya gitu kan, berarti aku harus cetak kartu baru. Enggak bang, nggak harus gitu, nggak harus ya cetak kartu kawan baru. pajak. Jadi nggak harus cetak kartu Mm-mm. baru, Iya, kartunya masih masih bisa berlaku. digunakan gitu kan. Namun kalaupun memang, karena kan kayak saya bilang tadi, kita kan sekarang sistemnya udah digital. Kawan pajak bisa mengirimkan kartu digital dari akun DJP online itu ke email kawan pajak. Bisa Gitu. lewat email aja ya. Lewat email aja, jadi nggak perlu lagi cetak-cetak kartu, datang-datang, ngantri ke KPP, kan capek ya bang ya, gitu. Jadi sesimpelnya aja, karena memang kan tujuan kita membuat segala sesuatunya itu kita kurangi manual-manual itu supaya membantu wajib pajak sendiri, tidak harus ke KPP Harus gitu. ribet-ribet. Harus Kalau ribet-ribet bisa lagi. simple, kenapa enggak ya? Kenapa Gitu. dipersulit ya? Jadi kalau memang bisa online ya kita online kan saja gitu bang. Gitu kan. Oh ya Kak Rahma, pertanyaan juga nih, mungkin beberapa teman pajak, beberapa pajak juga bertanya-tanya nih, kenapa sih DJP ini minta kita buat madanin nick-nya, kenapa nggak bisa langsung VLOOKUP? Dulu kan pernah sempat viral kemarin-kemarin, kenapa nggak langsung VLOOKUP aja dari database kependudukan kan? Benar-benar. Gimana tuh Kak? Oh gini bang, karena sebenarnya kita untuk mengantisipasi seperti yang tadi tuh data-data double, karena memang awalnya kemarin kita ada seperti narik data dari Dukcapil gitu kan. Nah kalau yang memang sama, dia divalidkan kayak otomatis gitu divalidkan bang. Cuman memang ke belakangan kayak ada kendala misalnya beberapa kendala yang terjadi gitu kan bang. Dia mungkin ganti data di Dukcapilnya gitu kan. Waktu yang kita tarik itu misalnya adalah data tahun di bawah tahun 2023 lah kita bilang. Ternyata di tahun 2023 ini dia memperbarui data Dukcapilnya bang, ya kan? Dia memperbarui data Dukcapilnya, maksudnya gini, dia baru kayak buat IKTP-nya. Nah, di IKTP-nya misalkan dia dulu namanya adalah kayak saya bilang tadi, namanya Halvi. Terus dia ganti di KTP yang baru namanya Halvi PPSE. Ya kan? Kemudian tempat tanggal lahir gitu kan. Misalkan dulu awalnya dia buat Medan. Ya kan, Medan saja. Ternyata di KTP yang baru dia buat di tempat tanggal lahirnya tuh misalkan tempatnya adalah Pekanlabuhan gitu kan. Memang Pekanlabuhan itu di Medan, tapi dia lebih rinci dibuatnya Pekanlabuhan. Nah, waktu misalkan waktu DJP kemarin itu narik data kan, itu mungkin data yang dikasih Dukcapil yang lama gitu kan. Belum terupdate yang baru gitu kan. Memang valid sesuai dengan data yang lama. Cuman beberapa wajib pajak itu ngerasa loh kok nggak sesuai dengan KTP-ku yang baru gitu, makanya lah dipadankan kembali seperti itu bang. Sama-sama tadi juga kakak, karena di awal kakak bilang kan kadang-kala ketika kita login dia udah valid gitu. Iya. Jadi bukan berarti kawan pajak disuruh buat memasukin data semua gitu. Iya benar-benar. DJP itu sebenarnya udah punya data nih, database-nya udah kita sinkronkan dengan data Dukcapil, iya. Tapi kita cuman biar nanti nggak salah, konfirmasi kedua lah aja gitu. Kalau udah valid ya udah gitu. Makanya namanya pemadanan ya Kak. Pemadanan. Bukan mengganti kan? Bukan mengganti. Iya, jadi, pemadanan. Jadi jangan salah ya. Kenapa sih kok DJP nggak bisa VLOOKUP? Jadi datanya itu udah ada. Iya. Gitu, kita hanya Cuman memastikan karena kan bisa jadi bang, orang Indonesia misalkan namanya Susanto. Nah Susanto kan bisa lebih dari satu orang misalnya gitu, ada banyak gitu. Jadi memang dikasih kesempatan lah kepada si kawan pajak warga negara Indonesia sendiri gitu kan, untuk mengidentiti data tersebut seperti itu bang gitu. Dan itu nanti ngaruhnya ke tahun depan ya Kak ya? Iya, ke tahun depan. Nanti rencananya tuh terakhir kapan nih Kak? Nih kita sekarang cerita kapan sih kita menggunakan nick itu gitu ya Bang ya. Jadi memang kalau di amanat PMK 112 itu kita sebenarnya memulai menggunakan nick itu adalah di tanggal 1 Januari 2024. Namun memang karena satu dan lain hal gitu kan, akhirnya pemerintah mengeluarkan kembali Bang yang namanya batas kelonggaran lagi. Iya, diberi kelonggaran dan diberi kesempatan kepada kawan pajak untuk melakukan pemadanan NIK kembali bagi yang belum maksud saya bukan kembali, bagi yang belum itu
sesuai dengan PMK nomor 136 Bang tahun 2023 itu diperpanjang sampai dengan 1 Juli. Kita mulainya 1 Juli 2024. Jadi kawan pajak bisa melakukan pemadanan NIK itu sampai tanggal 30 Juni 2024 gitu Bang. Berarti batasnya itu nanti jadi 30 Juni 2024 ya? Kita mulai startnya itu di 1 Juli 2024. Semuanya udah jadi NIK. Iya. Karena memang kita juga kan, karena perubahan NIK ini kan tidak hanya di DJP ya Bang ya. Artinya kita juga harus menyiapkan infrastruktur di kita juga di instansi-instansi terkait gitu ya, yang berhubungan dengan NPWP juga, dengan NIK juga, misalnya Dinas Perizinan atau segala macam. Nah, mereka kan juga harus menyiapkan sarana prasarananya, infrastrukturnya seperti itu. Jadi memang kita juga menunggu kesiapan dari instansi-instansi lain seperti itu Bang. Dipersiapkan juga. Iya, gitu Bang. Dan teman pajak jangan yang mungkin kawan pajak mikirnya, aduh udah mau akhir tahun ini, udah kepikirannya udah liburan, iya, gitu kan, tiba-tiba disuruh kantor apa sih, disuruh gitu ya, NPWP harus kantor pajak lagi gitu ya kan, bisa online dan diperpanjang ya Kak, iya, diperpanjangnya sampai 30 Juni 2024 batas pemadanan NPWP-nya. Jadi ada sekitar setengah tahun atau 6 bulan lagi lah ya. Jadi harusnya bisa ya Bang Hafi ya, gitu. Tapi kalau bisa cepet ya, kenapa ditunggu-tunggu ya kan Kak ya? Kalau saya sedikit cerita pengalaman nih Bang, beberapa kali tentang kawan pajak yang NPWP-nya itu tidak bisa dipadankan secara mandiri. Oke, jadi ada juga case ada case seperti itu gitu kan. Jadi contohnya gini kawan pajak kan coba mau memadankan NIK-nya dengan NPWP-nya secara mandiri. Namun ternyata di kolom konfirmasi tadi adalah NPWP NIK telah digunakan untuk NPWP lain. Nah, itu kemungkinan gitu kan. Kawan pajak itu punya 2 NPWP kayak saya bilang tadi. Iya, ada 2 NPWP atau NIK kawan pajak itu digunakan untuk NPWP orang lain, karena kan memang dulu sebelum kita menggunakan NIK ini kan buat NPWP itu tidak harus menggunakan NIK Bang. Zaman dulu ya masih kertas, masih kayak manual sekali lah gitu ya, manual semua. Jadi bisa jadi tumpang tindih data tadi. Nah, itu caranya bagaimana untuk memadankannya? Itu kan pajak dapat memang ke KPP terdaftar itu dengan melakukan perubahan data Bang, mengisi formulir perubahan data, nanti disesuaikan antara data NIK-nya, data KTP-nya disesuaikan dengan yang sebenarnya lah gitu ya. Intinya kita ngisi formulir sesuai dengan data KTP, nanti diajukan ke TPT, tempat pelayanan terpadu di KPP terdaftarnya gitu Bang. Jadi memang ada beberapa kasus yang memang tidak bisa dipadankan secara mandiri. Jadi memang harus tetap ke KPP juga sih Bang. Untuk beberapa kasus itu ya Bang. Tidak semuanya gitu. Jadi kalau kawan pajak ada tiba-tiba warning gitu ya, jangan panik, tidak masalah. Atau langsung ke KPP untuk ngecekkan, karena bisa jadi ya kayak tadi karena bilang ternyata NPWP-nya ada 2 dan kawan pajak mungkin nggak tahu ternyata NPWP-nya ada 2 gitu, sama yang dibikinkan atau gimana gitu, benar. Atau gini juga Bang, kawan pajak itu bisa ngeceknya secara mandiri dulu nih sebelum ke kantor pajak dari irek.pajak.go.id Bang. Jadi di irek.pajak.go.id itu ada menu cek NPWP. Ada menu cek NPWP juga. Ada menu cek NPWP, nanti kawan pajak masukkan NIK kawan pajak sama nomor kartu keluarga Bang. Kartu keluarga di situ. Iya. Nanti kalau memang sebelumnya telah terdaftar maksud saya, itu akan muncul NPWP-nya. Nah, itu bisa kawan pajak sesuaikan dengan kartu yang kawan pajak terima. Bener nggak seperti itu gitu kan? Kalau misalkan antara data di irek.pajak.go.id itu berbeda dengan NPWP yang kawan pajak pegang, itu ada kemungkinan memang mempunyai 2 NPWP. Nah, itu memang harus dilakukan perubahan datanya gitu ya, itu ke KPP terdaftarnya Bang gitu. Jadi kawan pajak juga bisa dicek di mana tadi Kak? Di irek.pajak.go.id gitu, dengan memasukkan NIK sama nomor kartu keluarganya Bang gitu. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada warning kayak gitu, nggak usah panik dulu. Iya. Kita cek dulu di irek.pajak.go.id. Iya gitu.
ada NPWP yang ini kayaknya bukan NPWP saya nih, baru gitu. ke KPP. Benar gitu. Kawan pajak misalkan masih bingung nih cara pemadanan nicknya gimana, sebenarnya kita udah ada buat video tutorial Bang. Iya, ada video tutorialnya di kita YouTube. Ada video tutorial di YouTube di KPP, di YouTube-nya KPP Pratama Medan Belawan. Nanti di situ ada video tutorial yang akan membantu kawan pajak bagaimana cara memadankan nick menjadi NPWP seperti itu Bang. Ya, jangan lupa di-subscribe. Iya, jangan lupa juga sekalian di-subscribe Bang. Oke. KPP Pratama Medan Belawan. Iya. Gitu. Atau misalkan kawan pajak terdaftar di KPP Medan Belawan itu kalau ada kendala bisa juga chat ke kita ya Bang ya di nomor 0852 untuk WA helpdesk ini ya di 0852 7250 6911. Atau kalau untuk terkait Evin ya Bang ya itu di nomor pelayanan kita di nomor Bapak itu Bang di 0896 5467 6954 seperti itu ya. Jadi misalkan kawan pajak mau berusaha pemadanan nicknya secara mandiri dulu tapi belum punya Evin gitu atau Evinnya lupa atau passwordnya lupa, itu boleh minta Evinnya dulu ke KPP Pratama Medan Belawan di nomor tersebut, ke WA dulu ya di 0896 5467 6954 seperti itu Bang. Jadi nanti kawan pajak juga bisa DM ke IG ini. Oh iya, boleh ke IG ini, boleh nanti DM ya. Nanti ada petunjuk di petunjuknya untuk diarahkan ke petugas pelayanannya ya Bang ya. Iya. Oh atau misalkan kawan pajak telah bekerja, telah mempunyai penghasilan gitu ya. Terus ternyata belum punya NPWP, itu bisa lah buat NPWP dulu Bang gitu biasanya. Tapi kalau sekarang kalau yang baru buat NPWP tidak harus dipadankan karena itu biasanya sudah langsung padan gitu. Jadi nanti ketika dia buat NPWP itu akan memasukkan nick sehingga narik data Dukcapil. Kalau memang data dari Dukcapilnya sudah tervalidasi, tidak perlu dipadankan lagi karena otomatis kalau kita baru buat ya Bang ya gitu. Jadi dipadankan lagi karena baru itu udah, kalau misalnya kita lihat di kartunya itu udah ada ya. Udah langsung muncul dia namanya NPWP 16 digit gitu. Terus kalau kawan pajak punya usaha nih Bang ya. Usaha kalau NPWP 15 digit, kalau badan usaha gimana? Gampang, kalau badan usaha itu mah tinggal ditambah nolnya aja Bang di depannya. Jadi misalnya awalnya itu NPWP-nya 75 sekian gitu kan, 15 digit. Nah tinggal tambah nol aja di depan Bang untuk badan usaha gitu ya. Untuk PT, CV, nah itu tinggal tambah nol aja. Berarti nanti tahun depan semuanya 16 digit ya? Iya, jadi nanti semua 16 digit gitu. Gitu Bang kira-kira Bang. Terus Abang ada yang mau ditanya lagi Bang? Kalau misalnya ini Kak, kalau misalnya badan nih, badan kan kadang bisa jadi punya cabang di mana-mana. Nah itu gimana perlakuannya Kak? Katanya ada yang berbeda juga. Oh iya, jadi kalau memang untuk cabang nanti dia by system ada yang namanya NIPKU Bang, nomor induk tempat kegiatan usaha. Nanti akan tergenerate gitu ya Bang dari sistem gitu kan. Itu akan diberikan NIPKU-nya namanya Bang. Gitu, nomor induk nomor identitas tempat kegiatan usaha. Berarti otomatis gitu. Iya gitu sih Bang, untuk saat ini seperti itu dulu gitu kan. Nanti mungkin kalau ada info lebih lanjut terkait misalkan kayak ini kan ada nih misalnya kayak perubahan yang harusnya 1 Januari 2024 ternyata diundur, kan muncul nih aturan terbaru. Nanti kalau misalkan ada aturan terbaru lagi pasti akan kita sosialisasikan ya Bang ya, bisa dari IG Live, dari podcast kita ya kan Bang? Iya, atau dari informasi grafis lainnya gitu. Yang dari IG juga boleh dipantengin nih ya Bapak Ibu, kawan pajak semuanya. Atau ini ada pertanyaan Kak. Apa itu? Ada pertanyaan jadi. Kalau misalnya nanti nik jadi NPWP, apakah semua orang yang punya KTP itu jadi wajib pajak apa enggak sih Kak? Ya enggak lah Bang gitu. Enggak, jadi bukan otomatis orang yang punya KTP itu otomatis dia menjadi wajib pajak, ya belum tentu lah Bang gitu. Karena kita kembali lagi ke aturannya, telah memenuhi syarat subjek atau objek gitu. Nah syarat subjeknya itu misalnya dia itu warga negara Indonesia apa enggak, atau dia warga negara asing yang telah berusia 18 tahun apa enggak, kan itu dilihat dulu. Terus masalah objeknya, dia sudah berpenghasilan apa enggak, penghasilannya sudah di atas PTKP apa enggak. Jadi memang tidak serta-merta orang yang punya NIK itu akan dijadikan
wajib pajak seperti itu kan pajak. Jadi memang tetap kembali lagi ke undang-undangnya gitu kan. Telah memenuhi syarat subjeknya atau objeknya sudah apa belum seperti itu kan pajak ya. Jadi belum tentu kalau NPWP itu berubah jadi nikah, semua orang yang punya nikah itu jadi wajib pajak, belum tentu gitu. Kembali lagi harus dilihat gitu ya kan. Pajaknya benar apa enggak, penghasilannya udah melebihi batasnya, PTKP apa belum gitu. Seperti itu ya kawan pajak ya gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Nanti kan orang banyak nyangka, oh iya anak-anak kan sekarang sudah ada niknya juga itu ya Bang. Apa tuh namanya NIK anak gitu ya, apa ya namanya? Nik anak lah intinya. Nah terus otomatis jadi wajib pajak nih walaupun masih bayi ya enggak kan. Intinya adalah telah memenuhi syarat subjek dan objek belum. Nah itu lagi kembali ke dasarnya dulu gitu. Kalau bayinya kaya kayak mana tuh Pak? Bayinya kaya kan orang tuanya dong yang kaya. Iya ya. Bukan bayinya kan bayinya belum berumur 18 tahun juga kan gitu. Iya juga ya. Dan walaupun misalnya bayinya, tapi nggak mungkin ya kalau misalnya anak kecil juga misalnya punya penghasilan itu tetap masih belum. Jadi memang masih mungkin ke orang tuanya gitu ya, karena memang kan syaratnya 18 tahun dulu. Iya. Gitu. Gak usah khawatir ya kawan pajak ya. Iya Kak, ada pertanyaan lagi Kak. Jadi kalau misalnya niknya itu ini orang asing, kan niknya nggak punya gitu. Nah kalau untuk orang asing memang bisa disesuaikan sama kitasnya Bang. Iya, nanti NPWP-nya akan seperti NPWP badan ya. Iya, betul. Ditambah 0. Iya, ditambah 0 juga. Nanti disesuaikan juga kan sama kitasnya gitu. Paspornya kembali lagi. Kita itu pemadanan data untuk menyinkronkan semua termasuk sama Dukcapil, imigrasi gitu kan, atau misalkan orang asingnya tadi punya usaha di sini gitu ya kan Bang. Jadi memang untuk itu tadi untuk kita bilang tadi untuk keadilan. Kalau memang dia ada penghasilan di sini berarti kan ya dia harus berkontribusi dong sama Indonesia gitu. Atau mungkin ada pertanyaan gini Bang. Apa tuh namanya alamatnya misalnya alamat yang dulu sama yang sekarang berbeda gitu. Nah itu gimana gitu. Nah memang Bang kalau untuk alamat itu kita tidak bisa melakukan perubahan manual. Kalau alamat itu memang kita harus melakukan perubahan ke KPP Bang. Apalagi misalkan perubahannya itu pindah KPP administrasi gitu. Misalkan kalau di Medan Belawan ini kan yang di bawah ini itu Bang ada 4 kecamatan ya kalau nggak salah ya. Ada 4 kecamatan ya, ada Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Belawan, sama Medan Marelan. Jadi kan ada 4. Nah mungkin dulu tinggal di Medan Belawan. Tapi kemudian dia mungkin pindah nih ke daerah Medan Marelan. Nah itu Medan Deli misalnya. Itu namanya perubahan data aja Bang. Jadi masih di KPP Medan Belawan, nggak masalah gitu kan. Satu daerah. Nah yang jadi masalah kan kalau dia pindahnya di luar dari 4 kecamatan ini. Tapi tetap nggak masalah ya Kak ya? Nggak masalah, cuman memang itu namanya pemindahan, bukan perubahan data Bang. Permohonan pindah. Jadi kalau permohonan pindah itu 5 hari kerja Bang. Gitu. Nah itu bisa dimasukkan di KPP dia terdaftarnya atau di KPP tujuan gitu. Jadi misalnya NPWP kawan pajak sebelumnya terdaftarnya di KPP Medan Belawan nih gitu kan. Tapi sekarang kawan pajak sudah tinggal di Jakarta misal Bang. Terus kawan pajak mau memindahkan KPP administrasinya di Jakarta sesuai dengan tempat tinggal sekarang. Itu bisa mengajukan proses pindah di KPP tujuannya. Misalnya di daerah mana nih kalau di Jakarta Bang yang Abang tahu? Duren Sawit. Boleh. Duren Sawit misalnya. Ya kan, maka pengajuan pemindahannya itu bisa di KPP Duren Sawit gitu Bang. Nggak harus balik dulu ke Belawan gitu kan, ke KPP Medan Belawan ngajukan di sini enggak. Jadi bisa di KPP tujuannya gitu. Enggak ribet-ribet sekarang sebenarnya gitu. Jadi kita berusaha untuk membantu atau menjangkau pelayanan publik dan menjangkau seluruhnya lah gitu ya Bang maksudnya gitu. Gimana Bang? Gitu. Gitu.
Kalau terkait nik NPWP sebenarnya nggak susah ya kan itu. Enggak, cuman itu sih cuma dipadankan aja gitu. Apalagi kalau misalkan kawan pajak itu yang terdaftar 2023, 2022 biasanya udah valid sih, udah sama gitu ya. Karena memang kita sudah narik dari data Dukcapil itu waktu pembuatan NPWP-nya gitu. Nggak susah kok, paling cuma berapa menit doang kan ya kan. Cuma ngecek doang niknya udah ada apa enggak. Jadi nggak susah juga sebenarnya bakal aja kok. Tapi jangan lupa nanti kalau lupa nanti ketika tahun depan udah berubah nanti bakal bermasalah gitu kan. Oh iya, takutnya seperti itu. Jadi memang kita antisipasi sebelum tanggal 30 Juli tadi gitu. Karena 1 Julinya itu udah berubah semua NPWP menjadi NIK. Iya gitu. Tapi nggak susah lah ya. Nggak susah lah, harusnya ya kawan pajaknya udah ada gadget juga, ada bisa secara mandiri online dari pajak.go.id tadi gitu kan, ya nggak masalah ya harusnya ya Bang ya gitu ya. Kalau memang mengalami masalah gitu ya, tadi dapat WA kita dulu gitu. Dan ya itu kayak DM juga ke Instagram. DM ke Instagram juga bisa gitu kan. Atau memang kayak kawan pajak itu banyak yang salah kaprah Bang. Mereka pikir ya kayak tadi di awal kita bilang kan, kemungkinan besar mereka mikir gini, oh iya kan disuruh pemadanan NIK menjadi NPWP-nya menjadi NIK tadi gitu kan. Oh cetak kartu baru, harusnya enggak memang Bang gitu. Nggak perlu. Jadi memang nggak harus datang ke KPP. Karena kartu digitalnya tadi kita pastikan lagi bisa dikirim melalui email gitu. Itu nanti iya, dan itu berlaku. Jadi nanti dia dalam bentuk PDF gitu Bang yang bisa kita download. Seperti download atau kita unduh gitu ya. Jadi itu bisa kita print sendiri atau ya tidak usah di print, memang dalam bentuk digital aja tidak masalah seperti itu. Yang penting juga tinggal nomornya aja kan. Iya gitu Bang. Ada barcode-nya ya kan kalau untuk keamanannya. Jadi untuk keamanan nanti ada barcode-nya gitu ya. Iya, dia nanti warnanya kuning gitu lah Bang. Kuning belakangnya biru gitu. Mungkin karena tidak terlalu banyak juga ya kan. Karena gampang banget sebenarnya pemadanan NIK NPWP itu. Dan kawan pajak kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung WhatsApp ke kita. Iya, ya. Di mana Bang tadi nomornya? Kalau di pelayanan dulu deh, karena kawan pajak mungkin banyak yang lupa. Nih, di berapa tadi Bang? 0896 5467 6954 atau di WA helpdesk kita di 0852 7250 6911. Atau kemana? DM aja di atau misalkan kawan pajak mau masih bingung cara gimana sih memadankannya, itu bisa di mana tadi Bang? Di tutorialnya bisa dilihat di YouTube kita. Nih, langsung di YouTube kita ini di KPP Pratama Medan Belawan. Ada tutorialnya. Terima kasih telah menyaksikan Becak The Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju.